Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang naive Bayes classifier yang kita akan implementasikan pada bahasa pemrograman Python. Jadi naive Bayes ini merupakan salah satu bentuk klasifikasi ya, model klasifikasi yang digunakan untuk memperkirakan sebuah label yang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi naive Bayes ini merupakan sebuah model yang sederhana sebenarnya, tapi cukup baik digunakan untuk membuat sebuah model klasifikasi. Oke, langsung saja di sini kita menuju pada Jupyter notebook kita. Jadi di langkah awal kita akan membuat notebook baru ya. Misalkan di sini kita akan memprediksi sebuah game data ya, berdasarkan beberapa atribut game NP misalkan. Nah, di langkah awal kita akan mengimportkan data yang kita punyai dalam bentuk Excel di sini. Ini bentuk datanya yang kemudian kita simpan di dalam direktori yang sama di mana notebook kita disimpan. Misalkan di sini saya simpan pada folder big data, kemudian di subfoldernya itu project 1 Python. Saya simpan di folder ini ya, project 1 Python. Nah, di sini saya simpan data tadi, yang Excel tadi saya simpan pada folder yang sama di mana notebook saya disimpan ya, game NP. Jadi sama. Sebenarnya tidak harus sama, boleh pada folder yang berbeda. Nanti tinggal bagaimana kita mengakses folder di mana data tadi disimpan. Tapi supaya lebih mudah, kita simpan pada folder yang sama. Nah, untuk mengimportkan tadi, memasukkan data tadi ke dalam notebook kita bisa menggunakan library yang namanya pandas. Nah, ini untuk pandas ini kita singkat sebagai PD, sehingga nanti di baris selanjutnya kita tidak perlu lagi memanggil dengan nama pandas, cukup menggunakan PD. Kita running. Nah, jika terjadi error tidak terdapat modul pandas ya, maka kita perlu untuk menginstalnya. Cara instalasinya bisa di search dulu ya, di googling dulu cara instalasi pandas. Install library pandas. Nah, kita masuk ke dokumentasinya. Di sini sudah dijelaskan ya cara menginstalnya. Nah, ini yaitu pip install pandas. Kita jalankan Anaconda prompt kita. Oke, kemudian kita jalankan, kita tuliskan tadi langkahnya pip install pandas. Dan kita enter. Nah, sampai selesai. Nah, ini karena saya sudah ada ya library-nya, maka di sini tulisannya allergy satisfied. Nanti kalau teman-teman belum ada, sudah selesai, biasanya ada notif sukses gitu ya. Nah, kembali ke sini, di running lagi sampai tidak ada errornya. Itu jika pada notebook teman-teman error ya ketika akan mengimportkan library pandas. Pun begitu nanti dengan library yang lain, caranya sama. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel data frame ya. Untuk nama variabelnya monggo silakan, bisa data, bisa data set ya. Monggo sini saya buat df. Kemudian untuk mengimportkan ya, ini pd, ini pandasnya library-nya, kemudian dot menggunakan fungsi read, bisa pakai tab ya, read Excel. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau bentuk datanya disimpan dalam bentuk CSV, kita pakai read CSV, tapi kalau bentuknya Excel, kita pakai read Excel. Kemudian kita enter. Oke, kemudian dalam kurung nama Excel-nya. Tadi nama Excel-nya yaitu game data.xlsx ya. Game
data dot xlsx. Oke, kemudian kalau kita mau lihat bagaimana bentuk datanya, kita bisa menggunakan fungsi hid. Nah, di sini untuk fungsi hid dia akan menampilkan 5 data awal ya, 5 baris awal dari data yang ada di game data ini. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada outlook, humidity, wind, dan play. Kemudian ini untuk isi datanya. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita gunakan, jadi kalau di dalam machine learning itu dia tidak dapat melakukan pengolahan jika bentuk datanya adalah string, sehingga kita perlu mengubah bentuk data ini ke dalam bentuk numeric. Kita bisa menggunakan library preprocessing yang ada di dalam sklearn. Sklearn ini scikit-learn ya. Import preprocessing ya. Jadi kalau kita search scikit-learn, salah, scikit-learn. Nah, ini kita lihat di sini dokumentasinya. Nah, di sini ada beberapa library yang sudah disediakan. Ada klasifikasi, regresi, clustering, dimensionality reduction, kemudian model selection, dan ada preprocessing ya, nanti yang kita akan pakai. Sehingga dengan library-library ini proses kita membuat atau membangun sebuah model akan semakin cepat. Oke, kita running. Lagi kalau misalkan terdapat error, library-nya tidak ditemukan, maka kita perlu untuk melakukan instalasi terlebih dahulu. Caranya sama, di search dulu ya, karena beberapa library ya secara umum caranya tadi pip install nama library-nya, tapi ada beberapa library yang cara penulisannya berbeda untuk instalasinya. Kemudian di sini saya buat variable, jadi bangun fungsinya dulu ya, pakai library preprocessing tadi dot, kita gunakan fungsi label encoder. Nah, istilahnya di sini kita akan encode ya, mengubah data string ke numeric. Kemudian jika kita akan, jadi di sini kita akan coba dulu merubah satu kolom ini ya, outlook. Kemudian hasil konversinya kita simpan di dalam kolom baru. Misalkan kolom yang baru kita namai sebagai outlook encode. Ya, jadi untuk menambahkan kolom baru cukup mudah ya, df, kemudian gunakan square bracket, dalam kurung nama kolomnya. Jangan lupa gunakan tanda petik. Kemudian sama dengan apa yang akan dilakukan di sini ya, kita pakai ini ya, fungsi ini tadi yang sudah kita buat, li dot, pakai fungsi fit transform. Jadi kita akan transform data yang ada di dalam df outlook. Dan kita cek lagi menggunakan df hit, kita running. Nah, ini di sini kita sudah di data kita, data frame kita sudah ditambahkan kolom baru yaitu outlook encode dengan tipe data numeric ya. Jadi hasil perubahan konversi dari tipe data string ini ke numeric. Kemudian selanjutnya sama untuk kolom-kolom yang lain. Jadi kita tinggal copy saja ya. Copy di sini untuk humidity, wind, sama play, berarti ada 3. Di sini untuk humidity, yang diganti adalah kolom humidity ya, yang dikonversi. Kemudian kolom barunya untuk wind, yang dikonversi adalah kolom wind. Kemudian itu juga untuk kolom play-nya. Oke, kita juga sekaligus dicek hasilnya ya. Sekarang untuk semua kolom sudah kita
konversi dan dipindahkan ke dalam kolom yang baru, disimpan dalam kolom yang baru. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan konversi encode ya istilahnya, maka kita pisah di sini. Jadi di dalam klasifikasi itu ada yang namanya fitur ya atau atribut tadi, dan ada yang namanya label. Jadi di sini kan kita akan mengklasifikasikan sebuah data apakah dengan atribut-atribut yang dia punyai. Di sini Outlook, humidity, when play, apakah termasuk ke dalam label yes atau no. Kalau yes berarti play, kalau no berarti tidak play, ya tidak bermain. Berdasarkan atribut yang dipunyai. Jadi fitur atau atributnya ini adalah ini Outlook, humidity, when play, dan labelnya yaitu pada kolom play encode atau di sini adalah pada kolom play. Gitu. Jadi kita pisahkan. Yang pertama adalah features ya. Featuresnya isinya kan cuma atribut dari Outlook sampai when, sehingga kita bisa lakukan drop ya. Jadi kita hapus yang kolom play ini dengan menggunakan fungsi drop. Nah, kita bisa multiple drop ya. Jadi yang kita jadi sebelum kita pisahkan, kita hapus dulu ini ya untuk kolom yang bentuknya adalah kategorikal atau string ini ya, kategorikal ini. Jadi supaya nanti memang yang diolah adalah data-data yang sudah dalam bentuk numerous. Jadi kita drop dulu, kita simpan dalam kolom df ya. Kita drop kolom-kolom ini. Jadi kita hapus menggunakan fungsi drop kolom-kolom yaitu Outlook, kemudian humidity, when, dan play. Nah, ini menggunakan parameter aksis 1 untuk menandakan bahwa yang dihapus adalah kolom. Kemudian kita cek lagi df.hit. Ada error sebentar. Oh, ini humidity-nya tidak di sorry, kurang deh ya. Sekarang sudah tinggal untuk data frame-nya adalah kolom-kolom yang isi datanya bentuknya adalah numeric. Nah, baru kita lakukan pemisahan ya. Jadi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah features, di mana di sini isinya adalah fiturnya saja atau atributnya saja, sehingga kita bisa gunakan fungsi drop df.drop untuk menghapus kolom play encode. Jangan lupa parameternya yaitu aksis 1. Kita lihat untuk fiturnya ya. Sekarang untuk kolom playnya sudah hilang. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah kolom label. Kita drop untuk kolom sebaliknya, kolom fiturnya kita hapus. Jadi Outlook encode, kemudian humidity encode, dan when encode. Kita cek lagi menggunakan fungsi hit ya. Ini untuk label isinya adalah untuk kolom play encode saja. Oke, kemudian untuk selanjutnya tadi ya,
Jadi untuk melakukan atau membuat sebuah model ini kita bisa melakukan split ya, split datanya. Jadi data yang kita punyai ini ya, ini data awalnya. Jadi data yang kita punyai ini kita bagi menjadi dua bagian, bisa 70% 30% atau 80% 20%. Jadi misalkan 70-30, 70-nya adalah digunakan sebagai data training, dan 30-nya kita gunakan sebagai data tes, yang nanti data tes itu kita gunakan untuk mengevaluasi model yang kita bangun menggunakan data training kita. Nah, untuk membaginya kita bisa gunakan library dari scikit-learn lagi pada sub model selection. Kita importkan library-nya yaitu train test split. Oke, kemudian di sini caranya ya, kita splitnya adalah kita tuliskan variabel xtrain dan ytrain. Jadi tadi kan kita ada fitur sama label. Nah, masing-masing fitur dan label ini kita pisah ya, kita bagi 70-30-nya. Jadi 70-30-nya bukan pada data awalnya, tetapi pada fitur dan labelnya. Fiturnya kita split 70-30, begitu juga labelnya kita split 70-30. Jadi 70-nya untuk train, ini 70-nya. Kemudian ada, ini xtest ya, xtrain, xtest, kemudian ytrain, ytest. Oke, kemudian jadi ytrain, ytest ini, x ini adalah pada kolom fitur, y ini adalah pada kolom pada variabel label tadi ya. Fitur ini adalah x-nya, kita bagi 70-30, y-nya ini adalah pada label juga 70-30. Ya, sama dengan kita gunakan fungsi library train test splits. Kemudian apa aja yang akan kita split tadi ya, yaitu pada variabel fitur dan labelsnya. Kemudian untuk test size-nya di sini kita gunakan parameter test size ya, test size itu sebesar, misalkan ya, kita gunakan 20% untuk jumlah data tesnya. Kemudian parameter selanjutnya itu random state. Jadi untuk melakukan training itu biasanya kita gunakan random state ya. Bilangan random ini bilangan ajaib gitu ya. Jadi kalau kita kalkulasikan berulang-ulang maka akan menghasilkan solusi yang optimal. Misalkan untuk random state-nya adalah 105. Dan kita running. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan Gaussian naive Bayes ya. Jadi sama, kita pakai library dari scikit-learn pada sub naive Bayes. Kita import library. Nah, ini Gaussian NB. Kemudian kita simpan Gaussian NB-nya pada variabel GNB, sehingga nanti selanjutnya kita tinggal panggil GNB-nya ini ya. Kemudian kita lakukan training modelnya. Kita train datanya untuk membangun model dengan cara ya GNB tadi dot pakai fungsi fit. Kemudian kita masukkan tadi datanya yang train ya, xtrain dan ytrain-nya. Kemudian juga di sini setelah itu kita akan lakukan prediksi dengan membuat sebuah variabel prediksi di mana kita gunakan fungsi predict ya.
apa yang kemudian dimasukkan di dalam fungsi predik ini, yaitu data tesnya. Jadi pada proses training ini ya, featuresnya, extrainnya, misalkan tadi data nih ya, data dari nomor 0 sampai 3 misalkan, ini akan di training terhadap labelnya ini. Jadi 0 sampai 3 juga. Dia akan di training. Kemudian untuk mengevaluasi kita gunakan prediksi. Jadi X-testnya maka sisanya dari 4 sampai 14 misalkan. 4 sampai 14 itu kita akan teskan. Ya, jadi di sini data featuresnya ini nomor 4 sampai 14 kita teskan sesuai nggak hasilnya dengan label yang ada di sini ya, 4 sampai 14 gitu. Nah, kalau nggak sesuai hasil prediksinya, maka kita akan mengukur ya performanya dengan menghitung, biasanya kita hitung errornya gitu. Jadi errornya berapa, nanti ketemu performanya berapa. Jadi kalau saya tuliskan saja ya di sini. Ini ajaib saya hilang. Supaya bisa dipahami. Jadi kita kan punya data 0, 1, 3 sampai 14 ya. Atau misalkan 5 lah gitu. Ini ada outlook, humidity, sama Y. Nah, ini tadi kita bagi. Misalkan tadi datanya 20% ya tesnya. Menjadi ini data training. Ini data training. Ini data test. Nah, ini kan ada data-datanya ya. 0, 1, 1, 1, misalkan 1, 1, 2, 2, 0, 1, 1, misalkan saja. Ini juga sama 0, 1, 1, 2, 1, 2 misalkan. Kemudian di sini kan juga ada label ya. Label ini juga kita akan train. Ini 1, 0, 1, 0, misalkan ini 1, 1. Nah, tadi yang bagian ini fit, X-train, dan Y-train ini akan melakukan training. X-trainnya ini adalah ini X-train, dan ini Y-trainnya. Jadi dia akan di training bahwa dengan fitur-fitur atau atribut ini, misalkan outlook-nya 0, humidity 1, Y-nya 0, dia play-nya 1. Kemudian outlook 1, humidity 1, Y-nya 1, maka play-nya 0, dan seterusnya. Dia akan melakukan training. Nah, kemudian untuk bagian bawah Y-bread ini X-test-nya. Nah, sebenarnya kan dia sudah punya label ini, label 11 ini. Jadi untuk fungsi predict ini ya, X-test, dia akan masukkan ke dalam sistem, inputkan ya. Nah, kemudian hasilnya dia akan cek, hasilnya akan cek dengan label yang sudah ada tadi. Jadi ini diolah menggunakan model yang sudah ditrainingkan. Apakah kemudian hasilnya sama atau tidak? Jadi hasilnya benar 1 untuk baris nomor 4, dan untuk baris nomor 5 juga hasilnya 1.
Jika ada kesalahan, oh ternyata untuk Y-pred-nya itu hasilnya untuk baris 4 adalah 0 ya, baris 4 ini 0 hasilnya, dan baris 5 benar hasilnya 1. Berarti kan ada error di sini, ada kesalahan bahwa harusnya hasilnya 1 kok dia prediksinya 0. Berarti modelnya itu performanya tidak 100% ya, ada kesalahan di situ. Begitu. Nah, itu yang dimaksud dari baris tersebut ya. Berarti baris nomor ini ya, baris nomor 16. Ini sorry ada error. Oke, ini kurang predict. Oke. Nah, setelah kita lakukan training dan evaluasi, maka selanjutnya kita bisa mengukur akurasinya atau performanya. Kita gunakan sama dari sklearn, kita importkan library matrix ya. Kita running di sini, langsung kita printkan akurasinya. Kita pakai fungsi matrix tadi, dari library matrix kita pakai fungsi akurasi score. Kemudian bagaimana cara menghitung akurasinya? Ya tadi dari y-test-nya ya, y-test itu berarti, kembali lagi ya, y-test itu berarti ini y-test terhadap y-pred-nya. Y-prediksi adalah tadi hasil prediksi yang ada di sini. Jadi apakah hasil prediksi ini sama dengan y-test-nya gitu. Kalau ada kesalahan, maka berapa kesalahannya dan nanti dihitung akurasinya. Oke, kita enter. Sorry, invalid syntax akurasi. Oh, pakai koma dulu ya. Matrix y-test-nya nggak ada, sorry. Ini y-test ya, y-test, kita enter lagi. Nah ya, ini keluar akurasinya adalah 66,66 sekian persen. Nah, itu untuk akurasi model kita. Nah, kita coba kita lakukan prediksi sesuai kasus tadi ya. Jadi kita pakai gnb.predict, kita masukkan misalkan tadi di kasusnya bahwa outlook-nya itu adalah sunny ya, berarti sunny itu outlook-nya kan tadi rain ya, rain itu berarti 1. Jadi ini outlook-nya 1. Kemudian untuk humidity-nya tadi adalah high ya, misalkan humidity-nya high. Dan untuk Y-nya misalkan weak ya, lemah. Jadi misalkan ada kondisi baru di mana untuk outlook-nya adalah rain, humidity-nya high, dan Y-nya adalah weak. Maka hasilnya apa? Apakah play atau no play, tidak bermain, yes atau no. Jadi di sini kalau yes adalah
yes-nya itu adalah 1, no-nya adalah 0. Kita printkan, misalkan di sini kita tuliskan predicted value, koma, ini hasil prediksinya. Error lagi, GMP ini salah, GNB. Nah ya, predicted value-nya adalah 0, berarti hasilnya ketika humidity-nya adalah rain, kemudian outlook-nya adalah rain, humidity-nya high, dan Y-nya adalah weak, maka prediksinya yaitu no. Begitu. Jadi nanti kita tinggal ubah-ubah di sininya ya, di atributnya. Misalkan mau humidity-nya adalah outlook-nya misalkan sunny itu tadi 2 ya, misalkan 2. Kemudian untuk humidity-nya misalkan normal itu 1 ya, normal itu 1. Dan untuk Y-nya misalkan yang strong itu 0. Maka apa hasil prediksinya, yes atau no? Ini ya, hasilnya adalah yes. Jadi dari model yang kita buat, dengan mudah kita bisa melakukan prediksi. Oke, mungkin itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.